Bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah suatu zat atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk hidup, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Adapun klasifikasi untuk limbah B3 antara lain mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi atau oxidizing, mudah menyala atau flammable, beracun atau moderately toxic, terus ada berbahaya, kategori korosif, bersifat iritasi, infeksius, dan lain-lain. Di sini akan sedikit dibahas mengenai yang klasifikasi untuk yang infeksius. Limbah infeksius, jenis dan karakteristik dalam bentuk tabel akan kami sajikan untuk slide berikutnya. Dalam penanganannya untuk limbah tersebut, di Rumah Sakit RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta yang terkait dengan wabah pandemi COVID-19, karena kalau limbah-limbah tersebut tidak benar-benar pengelolaannya secara tepat akan berbahaya bagi manusia itu sendiri dan lingkungan. Berikut akan kami sajikan contoh tabel sumber limbah di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sumbernya di sini bisa diambil di ruang laboratorium, dari ruang radiologi, ruang perawatan atau IGD, ruang isolasi meliputi ICU, dan ruang rawat inap. Untuk jenis-jenisnya, limbah-limbah tersebut adalah APD seperti masker, sarung tangan, gaun, penutup kepala, bekas tisu, hand towel, jarum suntik, kapas bekas, botol bekas, kasa bekas. Terus ada lagi yang hand towel dari petugas dan pasien, set infus bekas, perban, alat makan dan minum bekas pasien. Terus untuk karakteristik dari jenis-jenis limbah B3 tersebut ada infeksius atau benda tajam. Berikut ada sedikit gambaran atau alur untuk proses pengolahan limbah dari rumah sakit tersebut. Yaitu gambar pertama, ada seorang petugas dengan membawa troli untuk pengangkutan limbah. Kemudian limbah itu terbagi menjadi dua dan disimpan di dalam gudang. Ada limbah non-infeksius pada gambar atas dan limbah infeksius pada gambar bawah. Keduanya itu disimpan di dalam tempat yang berbeda. Terus ada lagi insenerator atau mesin pengolah limbah untuk limbah-limbah tersebut. Terus ada gambar yang keempat, itu ada angkutan untuk mengangkut limbah yang sudah diproses. Secara umum jenis limbah di Rumah Sakit Sulianti Saroso itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Pada tiap-tiap jenis limbah tersebut perlakuannya berbeda-beda dalam penanganannya karena ada tata cara prosedurnya masing-masing.